Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco yang ditutup di harga 1015 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Medco akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Medco bagus. Kembali ke atas 1000, mudah-mudahan nih nggak jebol lagi ya. 980-nya kalau jebol udahlah downtrend. Tapi gimana pandangan Bornet Trader? Kalau saya lihat peluang besar swing atas. Dia akan membentuk higher high ya sekitaran 1050 atau 1080 nanti. Gak tahu, di April kemungkinan besar kenaikan bisa sampai 1100. Ada potensi upside sekitaran 8% lagi ya. Tapi disclaimer, catatan minggu besok nggak ada, mestinya kalau mau aman nggak turun di bawah 980 Medco. Ya, Medco mantul dari 900, lumayan ya, dikasih berapa tuh? 11%. Kalau Bapak Ibu ada ambil, selamat ya, profit. Jadi saat ini ke atas Medco, lebih cenderung ke atas karena dia sudah terus membentuk higher high higher low. Ya, risknya kecil tuh 980, berarti 970 960 ya, pertimbangkan stop loss. Target mana? 1080 1100 Medco. Lanjut Elsa yang ditutup dagang 406 terkoreksi 0,49%, asing net buy. Kalau bukan resminya Elsa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa bagus, sudah di atas 400 ya, ke atas. MACD-nya sudah memberikan sinyal potensi lebih cenderung Elsa itu arahnya ke atas minggu depan karena golden cross, sudut kemiringan lebih 45 derajat, dan volume saat ya bisa dikatakan koreksi hari Jumat kemarin volumenya kecil, gak masalah harusnya. Weekly-nya bagus, volume besar juga, bahkan hampir 2 kali lipat volume sebelumnya. Peluang besar ke atas. Target kemana? Menguji lagi 420 untuk Elsa ya ke depan. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kalau mau stop loss di bawah 4, di bawah 380 ya silahkan beli sekarang ya. Atau siapa tahu dikasih koreksi dulu Senin Selasa, menarik. Nutup gap dulu menarik juga. Karena kalau menurut saya saat ini belum saatnya Elsa jebol 380. Jelek-jeleknya Elsa di April ini sideways. Dimana range sideways-nya 380 support, resisten 420 di situ. Dan kalaupun bisa langsung digas minggu depan langsung tembus 420, ya maksimal 440 450 itu aja. Habis itu ada koreksi ya. Biasanya sell in Mei itu ada koreksi bulan Mei. Elsa. Itu aja. Lanjut. Pegas yang ditutup dagang 1580 menguat 1,93%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Pegas diakumulasi. Pegas bagus juga. Ini di level psikologis di persimpangan jalan. Ya, boleh nggak kami buy on breakout nih? Kan di persimpangan jalan boleh. Kalau Bapak Ibu mau. Pokoknya gagal bertahan di atas EMA 200-nya dan support double top-nya ini. Mana double top ini? Ini persimpangan jalan, ini juga bisa dibilang double bottom atau area sideways. Nah, kalau jebol EMA 200-nya garis biru ini EMA 200 ya. Ya jebol 1550 buang dulu, gagal. Harusnya kemana arah Pegas? Coba lihat time frame weekly-nya. Ke atas. Ini baru awal loh, baru candle awal mingguan. Harusnya ada 1-2 candle lagi mingguannya. Ya walaupun nggak setinggi minggu ini, tapi lebih cenderung ke atas. Targetnya 1660 minimal ya. Seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Kita lihat Pegas. Kalau menurut saya Pegas kecil kemungkinan kalau false breakdown. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. PGEO. Lanjut PGEO yang ditutup dagang 805 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka resminya PGO akumulasi. PGO bagus, potensi tembus 8 berapa nih? 830, potensi tembus minggu depan. Ada potensi diujinya minggu depan. Ya, tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Gagal bertahan di atas 800, buang dulu kalau mau ya di 790 atau 785. 785 dengan harga sekarang berarti 20 poin tuh, sekitar 3% lah cut loss-nya, 2,5. Silakan. Target kemana? Targetnya menembus 830-nya. Selanjutnya ada resisten yang cukup kuat di 940. Gantung Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau tembus 830 nih oke lah. Ke depan kita lihat ya. Gap sudah ditutup. Ya semoga lanjut.
Trendline downtrend sudah di breakout, cuman Bapak Ibu perhatikan juga dia tembus trendline downtrend dengan low volume. Ya, hati-hati kalau jebol 795.800. Ya, false break bisa ke 750, 740 lagi untuk PGO. Itu aja. Tapi kan seperti ini nih nanggung. Nanti saya cut loss dia naik. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mau keganggu psikologi di sini, ya di area ya bisa dibilang nih area-area bisa ada pantulan. Ya cut loss kalau jebol 750, 740, 735 berani nggak cut loss di sini? Berarti berapa cut lossnya? 10%. Ideal nggak dihitung seperti ini nih? Ya ideal aja lah, ya di tengah-tengah ini. Nah, risk reward 1:1. Namanya kita entry posisi kan nggak selalu bisa di harga bawah. Nih harga tengah ini belum tentu turun. Kembali lagi Bapak Ibu strateginya siap nggak dengan resikonya. Kalau siap entry. Harga berapapun Bapak Ibu tuh boleh entry. Cuman harus siap dengan resikonya. Kalau nggak mau pakai stop loss, siap nggak resiko untuk menahan lebih lama. Ya itu aja dulu untuk PGO. Cenderung ke atas. Menurut saya akan uji resisten terdekat 830. PGO lanjut. MDKA yang ditutup di harga 1305 menguat 6,96%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MDKA akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA masih bisa naik gak? Masih bisa naik MDKA. Kenapa? Karena MDKA ini ada choppernya kalau nggak salah, terus ada emasnya, dan penutupan di Jumat kemarin SAU naik 1,96%, all time high lagi. Choppernya naik 4,3%, ya. Jadi oke nggak nih? Oke nih, ya. SAU naik tinggi nih, all time high lagi, luar biasa. 2 hari beruntun di all time high. Ini di luar kewajaran ya. Ya seperti ini nih, pasti ada bubble-nya nggak nanti? Pasti ada bubble-nya, ya. Bapak Ibu lihat dulu, dari 2000 dia pernah turun sampai 1800. Terus waktu naik nggak wajar nih. Bapak Ibu bisa lihat di tahun berapa nih? XAU ya untuk emas. Tahun 2020 dia naik nggak wajar. Terus turun dari 2000 sampai 1600. Berarti berapa? 15% dia turun. Ya. Habis itu di 2022 dia dari 2065 turun ke 1635. Berarti 20% dia turun. Pasti ada nggak turunannya? Pasti ada. Kalau kita anggaplah dia masih bisa naik ke 3.300, kalau turun sekitaran 20%-an ya bisa balik di 2.700-an, ya. Tapi kita nggak tahu seperti apa ya. Yang pastinya saat ini ya follow the trend. Saham-saham emas, MDK ada emasnya nggak? Ada emasnya, makanya dia naik 2 hari beruntun. Bahkan MDKA waktu itu tuh di grup Net Trader itu mau ngantri esokannya. Perkiraan saya kan gara-gara Trump menaikkan tarif 50% itu dibalas sama Cina. Nah, harapan saya Cina membalas itu market crash lagi di tanggal 10 April. Tapi sayangnya Trump malamnya itu, malam tanggal berapa nih? Tanggal 9 April itu membuat rilis kalau tarif itu ditunda 90 hari atau 3 bulan. Terus saham-saham US, Dow Jones Amerika, S&P 500, dan juga Nasdaq itu naik tinggi. Nasdaq naik kalau nggak salah 9%, S&P 500 5%, Dow Jones tuh 6% sampai 5%. Besokannya langsung open gap up. Itu ya, padahal kami tuh mau nawar nih, bukti MDK Ratu tuh kami mau nawar dulu. Besok aja masuk, saya bilang. Kita nawar sedikit lebih rendah. Waktu itu tutupan MDK tuh 1040. Kami nawar 1029.80. Ya di area ini nih. Nah, ini kami nawar sedikit. Kalau ada koreksi besok tuh menarik. Saya bilang menarik spek buy. Dia naik. Sayang ya. Padahal hampir dapat arah kalau masuk. Padahal sedikit aja bedanya 1040 sama 1020. Tapi ya itu. Kebiasaan untuk pengen profitnya bisa lebih besar. Risknya kecil. Itu kadang hilang kesempatan. Jadi saat ini untuk MDK masih ke atas. Target kita 10% 1.500. Target 1.500. Kita pasang target 1.500. Jangan nanggung-nanggung. 1.500, 1.440. Support harus dijaga 1.200.
Nah, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana kondisi ini, kita pasang support resisten terbarunya. Pokoknya MDK kalau sampai jebol lagi 1200 itu udah gagal. Tapi bisa gak gagal? Peluang besar cenderung lebih ke atas arah MDKA ya, karena momentum sentimen harga emas, harga choppernya menguat ya. Targetnya 1500-1540 seminggu ke depan. Mudah-mudahan bisa ya. MDKA itu. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 252, terkoreksi 3,81%. Asing net sell. Kalau buka semuanya MBMA ada distribusi. MBMA-nya malah turun ya. Tapi ini kan energi terbarukan, nggak masalah. Aduh. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA nggak masalah. Sideways-nya bagus. Supportnya 240 pakai. Ada potensi tembus nggak 270? Potensi tembus minggu depan. Tapi disclaimer ya, harga nanggung sekarang silahkan atur masing-masing. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Weekly-nya doji, volume besar. Paling nggak nutup gap lah minggu depan. Mudah-mudahan bisa ya. 298 berarti harus naik 15%. Bisa nggak ya? Bisa lah. Kalau memang dia mau ya naik. Harus naik MBMA minggu depan. Ya, itu. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 665 menguat 1,52%. Asing net buy. Kalau bukan resminya BRPT. Akumulasi DP. Langsung saja ke teknikalnya. BRPT sebenarnya bagus di atas 650. Tapi besok tuh kemungkinan besar Senin maksudnya ada panic selling. Bisa grupnya Barito. Kenapa? Karena ada rilis terbaru dari MSCI. Announce-nya itu yang mau masuk kualifikasi untuk ikut rebalancing di bulan Juni nanti atau akhir Mei. Ya, itu gagal. Brand, cuan, PTRO tuh gagal. Tapi nanti dijelaskan di brand aja. Ya, itu yang menjadi sentimen. Tapi kalau menurut saya, kalau ada panic selling 600 tuh menarik. Kita nawar sedikit lah, karena mungkin ada offset sedikit. Kita tawar sampai 580. Ya, itu level psikologisnya. Tapi sebenarnya kalau dia bisa bertahan di atas 650 minggu depan, itu ngangkat, harusnya ngangkat ke atas. Target reboundnya ke berapa nih kalau bisa mampu? Minimal ya 720 seminggu ke depan. Tapi kita lihat dulu ya respon market untuk BRPT. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus walaupun volume kecil. MACD-nya tapi memang ke bawah. Kalau BRPT wait and see, gimana yang sudah punya kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing. Kalau dia open gap down 10% ya biarin aja lah. Percaya aja dengan fundamental. Udahlah. Daripada Bapak Ibu bingung, beli saham yang lain juga bingung, udah percaya aja fundamental, udah sabar tunggu. Yang penting pakai uang dingin, simpan sampai ya harusnya simpan sampai Juli Agustus tuh harusnya bisa rally lagi. Kita lihat ya. Itu untuk BRPT. Lanjut. Brand yang ditutup di harga 5.150 menguat 3%. Asing net buy. Kalau bukan resminya brand akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. Brand gagal. Kenapa? Apa yang menjadi alasan gagal masuk untuk kualifikasi rebalancing MSCI? Alasannya MSCI itu tidak akan memasukkan saham-saham yang masuk dalam kriteria UMA 10. Ya, nih. Yang 10 itu kan karena kenaikan tidak wajar dan penurunan tidak wajar selama 12 bulan ke belakang. Tapi kita lihat dulu untuk unusual activity market UMA-nya. Kita lihat ya brand terakhir UMA di 17 April. Berarti ada peluang brand MSCI. Ada peluang loh ya. Tuh terakhir 17 April 2024. Terus cuan 8 Januari. Berarti cuan tidak akan masuk tahun ini. Berarti tahun depan. Mungkin di kapan? Maret ya. Cuan PTRO. PTRO harusnya nggak masuk juga dia. PTRO nggak masuk. Kemungkinan ya kalau seperti ini kan nggak masuk. Karena dia September tahun 2024. Terakhir UMA berarti 2026. Kalaupun mau masuk MSCI. Jadi yang ada harapan di September itu brand. Ya kalau ini. Tapi kan dia itu ada kriteria 10 bilangnya. Berarti itu FCA ya. Nah, FCA itu efek pemantauan khusus.
Kita lihat Brand terakhir masuk FCA itu kapan ya? Karena harus 12 bulan berarti ya Maret lah. Maret sampai Mei 2025 ya. Tanggal 1 sampai April aja. April 2024. Nah, kita lihat Brand ada masuk nggak? Brand ada masuk ya. Nah, ada peluang tuh. PTRO. Oh, PTRO tadi sudah masuk kualifikasi ya. Nih. Dia masuk di UMA-nya. Jadi 12 bulan kalau ada kena UMA itu berarti nggak masuk MSCI. Nah, Brand ini kan nggak masuk nih. Saya kurang tahu nih. Brand tuh ada masuk FCA, cuman nggak tahu kapan ya. Net TV coba lihat. Ini nggak bisa ya kita lihat ya. Ini kayaknya kalau sudah keluar dari FCA dia nggak muncul. Kalau nggak salah Brand ada FCA ya. Coba cek dulu. Nah, Juni tahun lalu tuh FCA kayaknya dia ya. Ah, ini di FCA nih. Berarti gagal ya. Kapan lagi FCA ya? Oh, ini Juli. 12 bulan. Ada FCA nggak ya dia? Oh, nggak ada ya. Setelah itu nggak ada FCA dia. Ini drop gara-gara kemarin itu. Apa ya? Lupa saya nih. Ya, pokoknya itulah ya. Intinya, harapan kriteria untuk MSCI ini yang ada harapan di bulan September nanti 5 bulan lagi menunggu itu Brand. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya saham Brand ya sabar-sabar aja lah. Jadi itu aja dulu untuk Brand. Drop nggak ya? Ada potensi drop tapi nggak tahu apakah ARB atau apa, kita nggak tahu. Yang pastinya ya peluang ARB itu ada biasanya. Tapi kalau menurut saya Brand nggak ARB deh untuk minggu depan ya. Walaupun jelek-jeleknya turun 4.500. Kenapa? Karena harus menjaga. Nggak boleh masuk UMA. Turun nggak boleh kena UMA. Kalau dia kena UMA berarti gagal lagi pupus harapan di bulan September. Jadi artinya market makernya harus menjaga Brand selama 5 bulan ke depan. Atau ya sampai masuk kualifikasi lah di bulan berapa? Bulan Juli. Nah, kita lihat Juli nanti pengumumannya 20 Juli kalau nggak salah. Lihat di ini. Coba kapan nih? 11 Juli. Kita lihat. Artinya ya dijaga lah. Kalau turun pelan-pelan, nggak volatil ya Bapak Ibu sabar tunggu aja. Ya itu aja dulu untuk Brand. Maaf kepanjangan ya. Jadi kesimpulannya Brand ada potensi untuk masuk MSCI ya. Untuk kualifikasi di September. Tapi 5 bulan lagi lah ya. Sabar-sabar aja. Jadi itu aja dulu untuk Brand saat ini. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 1690 menguat 3,68%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Antam akumulasi. Antam yang bagus ya secara teknikal, candle reversalnya terjadi. Nah, seperti ini nih kan enak ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang enak? Ya, tinggal kalau ketemu candle reversal ini ya buat plan aja. Cut loss misalnya jebol 1400 di 1380 ya, misalnya pas dekat tutupan beli ya udah siap cut loss 6%. Risk reward ya kita hitung 1 sama dengan aja 1600. Harusnya dapat dan bahkan 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari risk. Harusnya bisa take profit, bahkan kemungkinan besar lewat 1800 di April. Ya, secara teknikal bagus, lower high, higher low terus. Ini ada pola ascending triangle, ya hitung-hitung seperti ini juga bisa. Target arah, ya potensi swing atas. 2000 kah? Antam di April, gak usah muluk-muluk, 1800 masih ada peluang 5%, 6%. Jadi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Nah ini lagi ya kan, jadi pertanyaan lagi nih. Pas sudah di atas baru beli, tapi di bawah nggak berani. Tapi kan di bawah bisa aja turun, di atas emang nggak bisa turun. Bisa. Ya ini Bapak Ibu pakai support minor 1580. Silakan. Kalau gagal bertahan di atas itu cut loss ya boleh. Ya, kalau memang mau naik Antam nih 1800, kalau dia koreksi catatan ya Bapak Ibu. Kalau koreksinya lebih dari 1580. Itu aja dulu untuk Antam. Menarik Antam. Lanjut Inco yang ditutup di harga 2190 menguat 7,35%. Asing net buy. Kalau bongkar semuanya Inco akumulasi. Inco bagus, nutup gap. Target kemana? Resisten kuat 2400. Peluang besar
untuk Inco. Itu aja dulu untuk Inco. Support yang harus dijaga berapa? 2000. Jangan pakai 1800. Kalau dia jebol 1800 dead cat bond. Lanjut ke bawah. Ya, Inco. Lanjut. Tins yang ditutup di harga 960, muat 3,22%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Tins akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tins ada potensi tembus 1000. Target 1050, 1080 minggu depan. Kalau mau beli sekarang boleh nggak? Ya, kalau Bapak Ibu mau gagal bertanda atas 950, pertimbangkan stop loss atau sekalian stop loss di bawah 880. Ya, kenapa? Karena seperti itu. Dalam dong resikonya kalau cut loss di bawah, dan resiko saya cut loss tipis nanti tiba-tiba dia rebound lagi gimana dong? Nah, itu memang seperti itu cara market bekerja. Kita beli di bawah takut turun, beli di tengah-tengah takut turun. Pokoknya beli harga berapapun pasti takut turun kan. Kuncinya punya plan atau punya sistem trading. Saya akan beli saham-saham kalau disupport, kalau mau bentuk candle reversal. Contohnya seperti apa? Candle reversal tuh bisa bullish engulfing seperti ini atau seperti ini. Ya udah, kalau dia disupport ada candle pembalikan arah, saya beli. Dan stop loss kalau dia jebol supportnya itu. Ya itu, kalau beli buy on breakout gimana? Pokoknya saya akan beli buy on breakout kalau ada candle reversal di atas support atau resisten yang jadi support. Maaf, salah tadi, yang di atas support. Ya, di atas support kalau di support, di atas resisten kalau dia tembus resisten. Nah, ini tinggal cut loss kalau dia gagal bertahan di atas resisten. Bisa seperti itu. Ya, itu salah satu contoh belum untuk membuat sistem trading. Ya, tapi kan banyak kriteria juga sistem trading. Tuh nggak hanya cuman candle-candle kan. Bisa lewat bid offer. Bisa lewat indikator. Ya, EMA, MACD, Bollinger Brand, apalagi Ichimoku awan tuh ya tadi. Ya itu, terus apa? Darpas, banyak lah. Ya itu Bapak Ibu harus coba. Ya, itu aja dulu untuk Tins. Kalau pandangan saya ada peluang lanjut uji 1000. Disclaimer. Lanjut. Akra tutup di harga 1050, terkoreksi 4,54%. Asing net sell. Kalau resminya Akra di distribusi. Akra bagus ya. Perkiraan dia koreksi ternyata digas lagi kemarin 22% menarik ya. Jadi aman nggak? Harusnya aman. 1000 support kuat, kita hapus aja bawahnya nih. Kita pakai 1000, nggak ada cerita di bawah 1000 lagi. Kemungkinan jebol 1000 tuh nanti di sell in May. Kemungkinan loh ya. Tapi kalau saya lihat di April 1000 support. Jadi kalau besok minggu depan koreksi dikit, 1000 harusnya dijaga. Resistannya 1100. Kita lihat apakah tembus minggu ini atau koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi berarti ada peluang Bapak Ibu untuk buy on support di deket-deket 1000 dan jual bisa deket-deket resisten. Gimana kalau dia tembus? Ya tarik lagi, cari resisten selanjutnya. Di berapa resisten selanjutnya? Biasanya 100 poin itu resisten. Jadi dari 1100 ke 1200 itu resisten. Ah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu bagaimana kondisinya? Kalau menurut saya menariknya kalau dia ada koreksi dulu deket-deket 1000 itu beli. Disclaimer untuk Akra. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 615, terkoreksi 1,6%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya ESA akumulasi. ESA aman selama di atas 590. Lanjut gak? Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Bullish engulfing, MACD masih ke bawah. Ada peluang naik. Kalau menurut saya kalau ISG sedikit bullish, swing atas, ESA itu bisa ke resisten yang dulunya support kuat. EMA 200 di time frame weekly ini sekitaran 700-720. Ya, peluang ke sana ESA. Tapi disclaimer, catatan nggak ada cerita dia dalam minggu depan tuh jebol lagi 590. Kuncinya 590. Ya, ESA. Lanjut. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau resminya NCKL di distribusi. NCKL harus bertahan 580, jangan jebol. Kalau jebol gagal buang aja dulu. Ya, harus digas ke atas. Target ke berapa nih? 680 700 di April. Peluang besar sih lebih cenderung ke atas untuk NCKL. Itu aja.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.